Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to Mathematics Class. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi perbandingan dengan submaterinya adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum kita bisa mengerjakan soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita harus tahu dulu perbedaannya. Nah, kira-kira apa ya perbedaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Kita langsung aja lihat perbedaannya di contoh kasus berikut. Jadi di sini Bu Arista sudah menyiapkan 2 buah kasus. Kasus yang pertama adalah sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 10 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah. Untuk kasus yang kedua, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam waktu titik-titik hari. Oke, di sini kita fokus ke kasus pertama dulu ya. Secara logika, bisa disimpulkan bahwa semakin banyak bensin yang habis, maka akan semakin jauh jarak yang ditempuh. Jadi di sini dia sama ya, kalau misalkan bensinnya semakin banyak, berarti jaraknya juga akan semakin jauh. Jika bensinnya semakin sedikit, maka jaraknya juga akan semakin pendek. Nah, jika sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, maka kasus ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Oke, untuk kasus yang kedua, secara logika bisa disimpulkan bahwa semakin sedikit orang yang bekerja, maka akan memerlukan waktu pengerjaan yang semakin lama. Kalau misalkan kita balik, pekerjanya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan makin sedikit. Nah, jika salah satu bertambah tetapi yang lainnya malah berkurang atau sebaliknya, maka kasus kedua ini bisa dikatakan bahwa dia adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung coba aja mengerjakan kasusnya ya. Sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 10 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah. Oke, kita kerjakan dulu. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mempermudah mengerjakan, kita buat tabelnya dulu. Oh shit. Di sini ada bensin dan jaraknya. Oke, jika bensinnya 4 liter, jarak yang ditempuh adalah 60 km. Nah, jika bensinnya adalah 10 liter, jaraknya berapa ya? Dari tabel ini, kita ubah dia menjadi bentuk persamaan. 4 pasangannya kan 10, jadi 4 per 10. Jadi yang atas tetap di atas, bawah tetap di bawah. Sama dengan 60 per, nah ini jarak yang kita nggak tahu, kita ganti jadi variabel apa aja boleh. Misalkan J, untuk menunjukkan jarak gitu ya. Lalu, gimana nih cara mengerjakannya? Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Misalkan 4 sama 10 ini kan bisa disederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 2. Jadi di sini 2, di sini 5. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang. Tahu kan tentang kali silang? Kita kalikan silang seperti ini.
Berarti 2 dikali J sama dengan 60 dikali 5. Nah, di sini jangan langsung kalian kalikan. Ini sebuah trik ya. Jadi lebih baik kalian tulis dulu apa adanya. 2 di sini jika pindah dia akan menjadi pembagi. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian sederhanakan lagi. 2 kita bagi dengan 60. Jadi 60 dibagi 2 adalah 30. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi kan tinggal 30 dikali 5. Di mana 30 dikali 5 adalah 150 kilometer. Nah, jadi jarak yang ditempuh dengan 10 liter bensin adalah 150 kilometer. Kasus yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 10 orang, maka akan selesai dalam titik-titik hari. Awal untuk cara mengerjakannya sama dengan perbandingan senilai ya. Jadi pertama kita buat dulu tabelnya. Di sini kan permasalahannya tentang pekerja dan waktu. Jadi kita tulis pekerja dan waktu. Jadi awalnya pekerjanya itu 25. Dia akan menyelesaikan dalam waktu 32 hari. Sementara kalau pekerjanya cuma 20, waktunya berapa? Gitu kan ya? Oke, kita ubah menjadi jadi kita ubah menjadi persamaan. 25 per 20 sama dengan, nah di sini perbedaannya. Kalau tadi di perbandingan senilai, kalau misalkan atas tetap di atas, bawah tetap di bawah, gitu kan ya? Untuk perbandingan berbalik nilai, salah satunya harus diubah posisi. Jadi misalkan 25 per 20, ini tetap 25 di atas 20 di bawah, tetap kan ya? Berarti di bagian waktu ini yang harus diubah. Yang awalnya 32 per X, misalkan gitu ya. Berarti harus kita ubah menjadi W per 32. Jadi W ini variabel bebas ya. Cuma untuk mengartikan kalau itu waktu, jadi ditulis W. Oke. Jadi kuncinya di sini harus ada salah satu yang dibalik. Tapi salah satu saja, tidak boleh dua-duanya kalian balik. Selebihnya mengerjakannya sama. Jadi di sini kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. 25 dan 20 sama-sama kita coret ya. Kita bagi 5. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Ketemunya kan 5 per 4. Berarti 4 kali W sama dengan 5 dikali 32. Kan kita sekali silang ya. Oke, di sini jangan dikalikan dulu. Jadi 5 kali 32 per 4. Nah, 4-nya kita pindah dulu biar dia menjadi pembagi. Nah, 4-nya ini bisa kita sederhanakan dengan 32. Jadi 32 kita bagi 4 hasilnya 8. 4 kita bagi 4 hasilnya 1. Jadi tinggal 5 dikali 8. Sama dengan 40 hari. Kenapa sih kok harus dibagi dulu atau gimana gitu ya? Sebenarnya sama aja kalau misalkan kalian mau langsung mengalihkan, baru dibagi itu nggak masalah. Tapi konsekuensinya adalah dia angkanya akan semakin besar dan kadangkala kalian akan kesulitan untuk membagi. Jadi ini salah satu triknya untuk mempermudah kalian berhitung gitu. Untuk kesimpulannya berarti waktu yang dibutuhkan adalah 40 hari ya.
Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 20 orang adalah 40 hari. Sekian pembahasan kita di video ini tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe ya. Terima kasih. Stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.